Nah, ini poin yang keempat, El Roy. Nah, ini kita bahas, ini menarik. Ya, kita akan bahas ini menarik. Ini poin yang terakhir, El Roy. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy. Sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Ya, jadi Hagar menamai Tuhan yang berfirman itu sebagai El Roy. El Roy artinya Allah yang melihat, atau Allah yang memperlihatkan, atau Allah yang menunjukkan, atau Allah yang mewahyukan, itu sama. Itu El Roy. Gitu ya. Dan kata Tuhan sini Yahweh. Ini New Jerusalem Bible, Hagar gave a name to Yahweh who had spoken to her, you are El Roy, by which she meant, did I not go on seeing hereafter him who sees me? Ya, jadi kata Tuhan itu adalah YHWH. Sebenarnya kata Yahweh itu disebutkan oleh orang Samaria. Orang Yahudi sendiri nggak pernah bilang YHWH itu Yahweh. Orang Yahudi selalu membaca YHWH itu sebagai Adonai atau Tuanku. Nah, Yahweh ini dibaca oleh orang Samaria. Orang Samaria membaca YHWH itu Yahweh. Dan Yahweh ini yang diikuti oleh gereja. Bahagiaku terikat pada Yahweh. Nah, gitu ya. Harapanku pada Allah Tuhanku, gitu ya. Jadi Yahweh itu dipakai oleh gereja. Sekalipun ini memang bukan orang Yahudi yang menyebutkan, tapi orang Samaria. Nah, dari sini kita tahu apa? Hagar menyembah Allahnya Abraham, yaitu Yahweh tadi, Adonai, Yahweh, Tuanku, Tuhan dengan huruf kapital semua. Dan kemungkinan besar ia menurunkan iman ini kepada Ismail dan diturunkan kepada keturunan Ismail yang tadi sudah kita bahas, ya kan? Termasuk siapa? Orang-orang Islam, Muhammad dan para pengikutnya, gitu ya. Nah, kalau kita waktu itu bahas Kejadian 13 ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu, ini ngomong kepada Abram ya, keturunan Abram maksudnya, seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Nah, ini keturunan ini digenapi dalam iman Kristen, digenapi oleh agama Kristen. Gitu ya, digenapi oleh gereja. Keturunan yang sangat banyak ini. Nah, berarti hal yang sama ketika kita baca Kejadian 16 ayat 10, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, itu ngomong ke Hagar ya. Keturunan Hagar melalui Ismail tentunya. Sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya, ya berarti ini teks yang sebanding, berarti digenapi dalam iman Islam. Bukan cuma bangsa Arab saja, tapi digenapi juga dalam iman Islam yang lebih menggenapi hal ini. Nah, dan iman Islam mewarisi iman Abraham. Gitu ya. Ini kita temukan tadi ya, yang El Roy tadi. Ya kan? Hagar menyembah El Roy berarti. Dan yang dia maksud El Roy adalah Yahweh, Allahnya Abraham, gitu ya. Dan bukan cuma itu, klaimnya Islam pun mengatakan bahwa mereka mewarisi iman Abraham. Jadi dari dua sisi, Alkitab dan Al-Quran sama-sama kira-kira menunjuk kesimpulan yang sama, bahwa iman keturunan Ismail yang adalah anti Islam itu mewarisi iman Abraham. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat tadi, itu pohon keturunan para nabi ini banyak yang sama. Ada beberapa kemiripan. Maka Al-Quran itu ada beberapa kemiripan dengan Alkitab. Ini ada Henok, kalau mereka namanya Idris, ada Nuh, ada Set, ada Abraham, mereka namanya Ibrahim. Jadi ada Ismail, ada Ishak, ada Yakub, bersama Yusuf,
Musa, Harun, gitu ya. Kalau kita Elia, mereka Alyasa, Yunus juga sama, gitu ya. Ayub, ada Lot di sini sama, ada Daud, ada Salomo sama, mereka istilahnya Sulaiman. Dan sini ada Zakaria, ada Yahya, ada Yohanes yang kalau mereka Yahya, Yesus kalau mereka Isa. Ada kemiripan memang. Tapi memang banyak ketidakmiripan. Sekalipun ada kemiripan, tapi ternyata lebih banyak ketidakmiripan. Dalam konteks apa banyak ketidakmiripan? Konteks cerita. Bagi mereka tapi patriark, para bapak bangsa, dan itu dalam konteks Yahudi punya status yang lebih tinggi daripada para nabi sebenarnya. Oh, rusak suaranya. Udah benar? Semoga ya sudah benar ya. Nah, itu ya kan, itu yang udah, oke, terima kasih. Nah, itu yang pertama. Lalu kisah-kisahnya pun juga ada yang berbeda. Kalau mereka percaya yang dipersembahkan di Gunung Moria itu adalah Ismail, kalau kita percaya yang dipersembahkan di Gunung Moria itu Ishak. Beda kan? Sana. Lalu kalau mereka tuh Raja Daud itu disebut nabi ya, kalau kita raja. Gitu ya. Sulaiman itu mereka sebut sebagai nabi, kalau kita raja. Kalau kita Sulaiman itu memang raja yang paling berhikmat, gitu ya. Tapi kalau mereka Sulaiman itu sampai bisa ngomong sama hewan. Kisahnya begitu. Bisa bicara dengan hewan, bisa bicara dengan jin atau makhluk halus, bisa bicara dengan malaikat, bisa bicara dengan setan. Nah, itu Sulaiman. Kalau kita nggak sampai sebegitunya. Dan apalagi kalau kita sudah bicara tentang Yesus ya, yang bagi mereka hanya Nabi Isa, wah ini perbedaannya lumayan. Sekalipun sama-sama dikandung oleh perawan Maryam dari Rohul Kudus, kita juga sama dikandung oleh perawan Maria dari Roh Kudus, itu sama. Tapi mereka menolak Nabi Isa disalib, mati, bangkit. Mereka menolak itu. Sekalipun mereka percaya Nabi Isa naik ke surga. Ada beberapa orang yang nggak setuju bahwa Nabi Isa ini adalah Yesus. Yang nggak setuju ya nggak masalah, nggak apa-apa. Berarti tidak perlu dipertentangkan bagi yang tidak setuju. Tapi kalau bagi saya, Nabi Isa ini sebenarnya merujuk kepada Yesus. Perubahan nama itu wajar lah. Yesus kan bahasa Ibrani-nya apa? Yosua. Dalam bahasa Aram apa? Yesua dalam bahasa Aram. Terus penulis Injil nulis dalam bahasa Yunani, jadi Yesus dalam bahasa Yunani. Terus dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Latin jadi Yesu, nah, kan wajar. Bayangin dari Yosua jadi Yesu kan jauh, gitu ya. Jadi dari Yosua ke Isa juga mungkin bisa juga, ini kan bentuk Arabisasi. Mungkin Isa itu dari Yesu jadi Isa, nah itu mungkin juga. Tapi memang dalam liturgi Gereja Katolik Kaldea, wah ini pengetahuan baru ya. Jadi teman-teman, saya sering dengerin tuh, sering nonton misanya Gereja Katolik, tapi ritusnya ritus Kaldea, pakai bahasa Arab. Mereka bukan nyebut Isa Al-Masih, tapi mereka nyebut Yesua Al-Masih. Kalau dalam liturgi Gereja Katolik Kaldea, Yesua Al-Masih. Begitu ya. Lalu kalau pertanyaan misal, apakah kira-kira kita menyembah Tuhan yang sama enggak? Nah, seringkali kan muncul pertanyaan itu. Apakah kita menyembah Tuhan yang sama enggak? Nah, jawaban singkat saya, ini jawaban singkat saya. Hati-hati teman-teman ya. Ini bisa ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi saya jelas mengutip apa yang gereja ajarkan. Jawaban singkat saya ya, kita menyembah Tuhan yang sama, tapi konsep ketuhanannya beda.
Mereka menolak Trinitas. Jelas. Kalau kita mengakui Trinitas, loh kenapa mereka menolak Trinitas? Ya kembali lagi, Nasrani yang mereka ajak berdialog saat itu tuh Nasrani Arianisme gitu loh. Bukan Kristen yang benar, tapi Kristen bid'ah, Kristen heresi. Gitu. Kristen yang terjadi penyimpangan atau mereka melakukan klaim sepihak. Dalam ajaran Kristen Arianisme, Yesus itu cuma manusia, ciptaan. Itu di bawahnya Bapa, tidak sehakikat dengan Bapa. Nah, ini kan keluar dari makanya muncul konsili Konstantinopel dan Nisea tadi yang disebutkan sama Jos dan menghasilkan syahadat iman panjang atau syahadat iman Konstantinopel sampai disebutkan Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Itu karena itu salah satunya menentang paham Arianisme. Nah, ini yang mereka ajak dialog itu adalah Nasrani Arianisme. Jadi di mereka sampai dijelaskan, Isa tuh sampai bilang jangan menyembah saya, wah gitu-gitu ya. Karena memang yang mereka ajak berdialog adalah Nasrani Arianisme. Gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang kita menyembah Tuhan yang sama? Loh kan Tuhan mereka Allah. Kalau kita Yesus, nah ini Allah itu cuma bahasa Arab yang artinya Tuhan. Orang Kristen di Arab nyembah Allah karena Allah itu cuma bahasa Arab gitu loh. Dan pemakaian kata Allah Al-Ilah itu lebih duluan dipakai oleh gereja Kristen di Timur Tengah sebelum munculnya Islam. Gitu. Al-Ilah kalau kita dengerin ya tadi gereja Katolik Ritus Kaldea ya, itu Bismillah Ab wa Ibnu wa Rohul Kudus. Itu dalam nama Bapa Putra Roh Kudus pakai bahasa Arab. Kata Bismillah, kata Alhamdulillah, ya Robbana itu dipakai gitu loh. Karena itu cuma bahasa Arab. Tidak mengacu kepada agama tertentu, itu cuma bahasa Arab. Biasa kayak kita loh, Tuhan gitu loh. Kalau mau fair ya kita nyebutnya Adonai sama kayak orang Yahudi atau nyebut Yahweh seperti orang Samaria, tapi kan kita enggak nyebutnya Tuhan. Gusti, kalau bahasa Jawa Gusti, berkah dalam Gusti, ya kan gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kata Allah pun dipakai oleh gereja Kristen duluan sebelum munculnya Islam. Dan Allah ini yang disembah yang sama dengan orang Islam. Tapi konsep ketuhannya beda. Dan jelas ya kalau Mas Gento bilang ya, satu-satunya jalan kebenaran menuju surga, menuju keselamatan hanya melalui Yesus, itu jelas. Nanti akan saya sampaikan. Ya. Nah, tapi apa pandangan gereja tentang hal ini? Saya kutip dari Nostra Aetate. Nostra Aetate artikel nomor 3 tentang agama Islam. Nah, ini menurut gereja Katolik ya. Nostra Aetate kan dokumen Konsili Vatikan kedua. Gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia. Kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah, juga yang bersifat rahasia. Seperti dahulu Abraham, iman Islam dengan sukarela mengacu kepadanya, telah menyerahkan diri kepada Allah. Memang mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai nabi. Mereka juga tidak menghormati Maria bundanya yang tetap perawan. Mereka juga menghormati Maria bundanya yang tetap perawan. Pada saat-saat tertentu dengan hikmat berseru kepadanya. Loh, ini Islam aja ngerti loh, Bunda Maria itu masih perawan. Loh. Maka harusnya orang Kristen zaman sekarang ya harusnya ngerti Bunda Maria itu masih perawan. Perawan Maria itu. Sampai matinya perawan Maria. Sekalipun dia melahirkan Yesus tetap perawan Maria. Gitu ya. Itu harus dipahami. Selain itu mereka mendambakan hari pengadilan bila Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit, maka mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila dan berbakti kepada Allah terutama dalam doa dengan memberi sedekah dan berpuasa. Memang benar di sepanjang zaman cukup sering, memang benar, telah timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan umat Muslimin. Konsili Suci mendorong mereka semua supaya melupakan yang sudah-sudah
dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan. Nah, ini justru malah konsili yang diadakan di Eropa ini konteksnya sangat Bhinneka Tunggal Ika menurut saya. Konteksnya sangat Indonesia sekali. Gitu ya, konteksnya malah sangat Indonesia sekali. Itu dari Nostra Aetate. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa Islam mewarisi iman Abraham. Menghormati Yesus, menghormati Bunda Maria yang tetap perawan. Dan kita diajak untuk apa? Mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang. Nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan. Saling menghormati, melupakan yang sudah-sudah. Nah, saya mau kutip juga dari Lumen Gentium, artikel nomor 16. Umat bukan Kristiani. Akhirnya, mereka yang belum menerima Injil dengan berbagai alasan diarahkan kepada umat Allah, terutama bangsa yang telah dianugerahi perjanjian dan janji-janji, serta merupakan asal kelahiran Yesus menurut daging, bangsa yang terpilih yang amat disayangi karena para leluhur. Ini bangsa Yahudi maksudnya ya. Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia serta panggilannya. Nah ini, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Nah, dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Pun juga dari umat lain yang mencari Allah yang tidak mereka kenal dalam bayangan di gambaran jauhlah Allah karena ia memberi semua kehidupan, nafas dan segalanya dan sebagai penyelamat menghendaki keselamatan bagi semua orang. Sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya, tetapi dengan hati tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan. Bukan pasti ya, tapi dapat. Karena kepastian keselamatan hanya melalui Yesus. Gitu ya. Next. Penyelenggaraan ilahi juga tidak menolak memberi bantuan yang diperlukan untuk keselamatan kepada mereka yang tanpa bersalah belum sampai kepada pengetahuan yang jelas tentang Allah. Namun berkat rahmat ilahi berusaha menempuh hidup yang benar. Sebab apapun yang baik dan benar yang terdapat pada mereka oleh gereja dipandang sebagai persiapan Injil. Oleh sebagai karunia, dia menerangi setiap orang supaya akhirnya memperoleh kehidupan. Tetapi sering orang-orang karena ditipu oleh si jahat jatuh ke dalam pikiran-pikiran sesat dan mengubah kebenaran Allah menjadi dusta dengan lebih mengabdi ciptaan daripada Sang Pencipta. Atau mereka hidup dan mati tanpa Allah di dunia ini dan menghadapi banyak bahaya putus asa yang amat besar. Maka dari itu, dengan mengingat perintah Tuhan, wartakanlah Injil kepada segala makhluk, gereja dengan sungguh-sungguh berusaha mendukung misi-misi untuk memajukan kemuliaan Allah dan keselamatan semua orang itu. Artinya apa? Saya rangkum yang begitu banyak ini. Artinya apa? Islam mewarisi iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal. Ya, ini kalimat Lumen Gentium ya, bukan kalimat Albertus, tapi kalimat Lumen Gentium. Ya, kembali lagi Islam mewarisi iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal. Jadi kalau istilah gini, mereka ada percikan keselamatan. Tapi tetap keselamatan itu penuh hanya dalam Kristus. Makanya di kalimat paling akhir dari Lumen Gentium, artikel nomor 16 ini apa? Wartakanlah Injil kepada segala makhluk, tetap. Gitu ya. Tetap. Kepastian keselamatan hanya melalui Yesus. Bahkan gereja sempat mengeluarkan Ecclesia Nulla Salus, ENS. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Dan yang saya tahu itu tidak dihilangkan. Ecclesia Nulla Salus tidak dihilangkan. Tapi dikontekstualisasikan ke zaman sekarang. Inilah hasilnya. Gitu. Jadi melihat secara lebih luas, ya memang tata Islam ini berpegang pada iman Abraham ya. Bisa jadi ada percikan keselamatan di sana.
Ada rencana keselamatan juga merangkum mereka. Tapi tetap kesempurnaan dan kepenuhan keselamatan hanya di dalam Kristus dan gerejanya. Kita baca lengkapnya nanti di Katekismus Gereja Katolik ya. Lagi ini saya mau berdasarkan gereja lah, jangan berdasarkan Albertus. KGK nomor 841 hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mengaku sang cipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Ini dikutip dari tadi kita baca ya, Lumen Gentium artikel nomor 16. Tapi kita lihat Katekismus 845. Supaya mengumpulkan kembali semua anak-anak yang tercerai-berai, disesatkan oleh dosa, Allah Bapa menghendaki memanggil seluruh umat manusia ke dalam gereja putranya. Kenapa? Karena gereja adalah tempat di mana umat manusia bukan semoga, harus menemukan kembali kesatuan dan keselamatannya. Ia adalah dunia yang dipulihkan, kata Agustinus. Ia adalah kapal yang berlayar aman di laut yang luas dengan layar terpasang pada bank agung salib yang membabar dalam badai Roh Kudus, kata Ambrosius. Menurut satu gambaran lain yang sangat digemari oleh para gereja, ditampilkan sebagai bahtera Nuh. Satu-satunya sarana yang meluputkan orang dari air bah. Jadi konsep Ecclesia Nulla Salus, di luar gereja tidak ada keselamatan, tidak dihilangkan. Tapi dikontekstualisasi. Nah, ini Pak Anton benar ini. Ya kan? Ini termasuk domba yang di kandang lain. Gitu ya, termasuk domba yang di kandang lain. Ini ada hubungannya Pak Anton, benar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini. Karena Isa mewarisi iman Abraham, maka bersama kita, saya kutip apa yang gereja katakan ya, bersama kita mereka juga bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Tapi tadi saya sudah jelaskan, konsep ketuhanannya berbeda, khususnya mengenai Trinitas. Di Al-Quran itu ada Rohul Kudus. Tapi kalau kita tanya ke orang Islam, Rohul Kudus ini apa? Mereka akan jawab, ini malaikat, bukan Tuhan. Dan di Al-Quran bahkan dibilang, Isa Al-Masih pun kalimatullah gitu. Kalimat Allah, firman Allah. Tapi konsep mereka beda. Kalau konsep kita jelas, karena Yesus adalah firman Allah, maka Yesus adalah Allah. Sehakikat dengan Bapa. Nah, Bapa hendak memanggil seluruh umat manusia ke dalam gereja putranya. Gereja putranya apa? Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja adalah tempat di mana umat manusia harus menemukan kembali kesatuan dan keselamatannya. Maka dari itu ingatlah perintah Tuhan. Wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Ini ya. Nah. Jadi kita membuka wawasan sedikit malam hari ini. Wah, sampai jam 9 lebih. Mohon maaf. Nah, itu oke, saya review sedikit tentang Ismail tadi ya. Bahwa saya sudah bahas cukup sesuai jika Ismail dihubungkan sebagai nenek moyang Muhammad. Tapi kurang sesuai jika Kodelia dihubungkan dengan negara Arab saat ini, apalagi dengan agama Islam. Yang kedua, menghampiri hambaku itu adalah ketika kita sudah masuk ke dalam kehidupan baru, yaitu kekristenan, maka bukan hanya secara status, tapi seluruh kehidupan kita mengacu kepada Kristus. Yang ketiga, biarkanlah engkau ditindas, itu adalah ada harga yang harus dibayar atau usaha yang harus dilakukan untuk menjaga perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, ini tentang Islam. Karena Islam mewarisi iman Abraham, maka bersama kita mereka juga bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Tapi konsep ketuhanannya berbeda, khususnya mengenai Trinitas. Dan Bapa hendak memanggil seluruh umat manusia ke dalam gereja putranya. Gereja adalah tempat di mana umat manusia harus menemukan kembali kesatuan dan keselamatannya. Maka dari itu ingatlah perintah Tuhan, wartakanlah Injil kepada segala kabar gembira bahwa Yesus yang adalah Tuhan turun menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, itu Injil artinya. Bukan sekedar kabar gembira biasa, tapi kabar gembira mengenai karya keselamatan Tuhan dalam Yesus Kristus.
Nah, karena sudah jam 9, jadi maaf, tidak ada tambahan pertanyaan, kesaksian, dan sharing lagi, gitu ya. Tapi kita langsung ke penutup. Nah, ini pengumuman. Mungkin Ibu Tien bisa menyampaikan pengumuman, apakah masih bergabung? Oh, enggak ya. Oke, pengumuman akan saya sampaikan. Minggu depan kita akan bersekutuan doa. Ya maaf ya, minggu lalu saya salah menyampaikan pengumuman karena kemarin minggu tidak ada persekutuan doa ataupun present worship. Nah, tapi minggu depan hari Minggu Mas ya, hari Minggu jam 3 sore kita akan ada persekutuan doa. Lalu besok hari Jumat, hari Sabtu, dan nanti hari Selasa jam 8 malam kita akan ada soal syafaat, yaitu Miracle Room. Dan minggu depan hari Kamis kita akan bahas tentang, belum saya ganti. Minggu depan hari Kamis kita akan bahas tentang Kejadian 17. Itu VRS sebelah kanan nanti. Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Di linknya selalu sama linknya. Ya. Dan YouTube kita boleh silakan di-subscribe, gitu ya. Di sana ada rekaman jazz ini. Ada IG kita bisa di-follow, dan TikTok kita juga bisa di-follow. Nah, kita masuk ke quiz ya. Silakan tulis di chat meeting yang benar adalah yang paling cepat dan benar. Yang menang adalah yang paling cepat dan benar. Hanya bagi yang belum pernah menang. Jadi kalau sudah pernah jawab tapi belum pernah menang, boleh jawab lagi karena belum pernah menang, gitu ya. Jadi kalau sudah pernah jawab tapi belum pernah menang, boleh jawab lagi. Silakan. Ya, tulis jawaban plus nomor HP khususnya bagi teman-teman yang mungkin kami belum punya kontaknya. Nah, kuis berhadiah ini tentunya ya. Siap? Ini pertanyaan. Apa arti atau makna keledai liar pada Kejadian 16? Nah, ini saya sebutkan lagi berkali-kali nih. Arti atau makna dari keledai liar ini. Dari Kejadian 16 yang kita bahas malam hari ini. Nah, monggo silakan. Saya tunggu di kolom chat. Suka berperang. Nah, siapa lagi? Monggo ya, masih tunggu sampai saya nanti bilang pemenangnya. Monggo. Pindah-pindah tempat. Next. Siapa lagi? Monggo. Ayo, masih terus. Yuk, coba terus. Pengembaraan dan suka berperang. Pengembara suka berperang. Pindah tempat. Wah, mantap. Juang. Oke. Maksudnya itu. Oke. Yang paling cepat dan benar adalah Bu Neti. Wah, selamat bagi Bu Neti ya. Artinya itu pengembara sebenarnya. Jadi kata keledai liar ini pengembara dan suka berperang memang, dan sering berperang ya. Itu keledai liar itu artinya. Jadi bukan hanya suka berperang, tapi maksud keledai liar adalah suku pengembara atau pengembaraan. Nah, selamat kepada Bu Neti. Nah, nanti akan kita kontak ya. Selamat pada Bu Neti. Nah, nanti teman-teman yang belum pernah menang, nanti kita coba lagi pada kuis-kuis selanjutnya. Oke, kita mau tutup pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa penyembuhan batin dalam tidur. Mari kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku. Sementara aku tidur, sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama, luka karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan,
luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku. Dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.